Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kompresor torak. Nah, berbeda dengan kompresor sentrifugal maupun kompresor aksial yang tergolong sebagai mesin turbo atau turbo mesin, kompresor torak tergolong sebagai positive displacement mesin. Gas yang akan dikompresi bergerak sesuai dengan gerakan bagian bergerak dari mesinnya. Nah, pada dasarnya kompresor torak bekerja menggunakan mekanisme slider crank yang mirip atau sama dengan mekanisme yang ada pada motor bakar torak. Hanya saja jika pada motor bakar torak dorongan dihasilkan dari proses pembakaran, sedangkan pada kompresor torak sebaliknya gas didorong menggunakan penggerak mula yang bisa jadi berupa motor listrik atau bisa jadi juga berasal dari motor bakar torak. Nah, ini adalah skema sederhana dari slider crank mechanism. Ini adalah cranknya, ini adalah crankshaftnya, lalu kemudian ada connecting rod dan ada piston di sini sebagai slider yang bergerak di dalam silinder. Nah, cranknya bergerak berputar atau berrotasi, sedangkan slidernya atau pistonnya akan bergerak maju mundur. Nah, gerakan rotasi ini diubah menjadi gerakan maju mundur oleh connecting rod. Nah, kalau kita lihat siklus kerjanya, kita bisa gambarkan siklus kerjanya seperti ini. Jadi kalau kita lihat siklusnya itu dimulai dari angka 1 di sini, di mana angka 1 ini pada angka 1 ini piston atau slidernya itu berada pada titik mati bawah atau berada pada jarak terjauh dari katup. Lalu kemudian dari sini dari angka 1 ini ketika pistonnya ini bergerak maju di sini, maka prosesnya akan bergerak ke sini ke titik 2. Oke. Nah, titik 2 ini berada di ini, digambarkan oleh proses ini maju, di mana ketika piston bergerak dari titik 1 ke titik 2, terjadi kenaikan tekanan dari P1 ke P2, dan juga terjadi pengurangan volume, atau dengan kata lain volume dari ruangan di depan piston ini berkurang sampai ke titik 2. Nah, setelah di titik 2, ini nanti yang merupakan titik paling atas di sini. Di sini titik 2 ini belum merupakan titik paling atasnya nanti titik 3. Nah, di titik 2 ini katup buangnya mulai membuka. Sehingga dari titik 2 ke titik 3 ini tidak terjadi kenaikan tekanan karena volume gasnya sudah berkurang karena gasnya mulai mengalir keluar. Nah, ketika kemudian pistonnya nanti sampai di titik teratas ini yang disimbolkan oleh garis ini, nah, maka dia nanti akan berada ekivalen dengan berada pada posisi 3 ini. Nah, di posisi 3 ini piston tidak lagi bergerak maju, ya. Dan kemudian idealnya seluruh volume gas yang bisa mengalir keluar sudah mengalir keluar dan tidak ada lagi gas yang mengalir keluar dan katup buangnya sudah menutup. Lalu kemudian ketika piston bergerak mundur, mulai bergerak mundur dari sini, maka terjadi penurunan tekanan. Oke, terjadi penurunan tekanan sampai di titik 4. Oke, di titik 4 ini. Nah, di titik 4 ini, di titik 4 ini, katup hisapnya mulai membuka. Oke, jadi dari sini katup hisapnya belum membuka. Oke, lalu kemudian sampai di titik 4 katup hisap mulai membuka, ya, sehingga kemudian ketika piston bergerak lagi ke belakang, ini tekanannya tidak lagi berubah. Kenapa? Karena
tidak terjadi lagi penurunan tekanan. Kenapa? Karena ada gas yang masuk melalui katup hisap. Hingga posisi piston berada kembali di titik 1 sebelum dia bergerak lagi maju ke titik 2. Oke? Jadi ini adalah penjelasan atau siklus ideal yang terjadi di dalam kompresor torak. Ini ya siklus hisap dan siklus dan buang yang terjadi secara ideal di dalam kompresor torak. Nah, siklus realnya akan sedikit berbeda, gitu ya, karena ada ketidakidealan yang ada di dalam koordinasi gerakan antara piston dengan katupnya. Nah, jadi posisi 2 di mana piston berada pada titik teratas ini disebut titik mati atas. Lalu titik 1 di mana piston berada pada posisi paling jauh dari cylinder head atau di sini ini disebut sebagai titik mati bawah, dan volume sisa ketika piston berada pada titik terdekat dengan penutup silindernya ini disebut sebagai clearance volume. Oke. P1 ini merupakan tekanan suction, P2-nya merupakan tekanan discharge, tekanan hisap dan tekanan buang atau tekanan keluar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh konfigurasi dari kompresor torak, di mana kalau kita lihat dari sini silindernya disusun dalam posisi V, sama seperti mesin atau motor bakar torak yang juga banyak menggunakan konfigurasi V seperti ini. Ini disebut sebagai trunk piston construction. Lalu kemudian ada yang disebut sebagai crosshead piston, di mana posisinya benar-benar sejajar, 180 derajat berbeda. Silinder satu pistonnya berada di sini bergerak maju mundur ke sana, lalu satu lagi berada di sini bergerak maju mundur ke arah yang berlawanan. Nah, kalau kita lihat ada mekanisme kompresor torak yang bekerja dalam langkah tunggal. Artinya langkah kompresi dan hisapnya terjadi di depan toraknya saja. Oke. Nah, kalau kita definisikan perbedaan jarak antara titik mati bawah dan titik mati atas sebagai langkah atau S, jadi jarak yang ditempuh oleh toraknya dalam satu gerakan hisap atau satu gerakan tekan ini disebut sebagai langkah atau S, singkatan dari step. Oke. Nah, volume yang dilewati oleh gerakan piston ini dapat kita hitung sebagai pi per 4 kali D kuadrat diameter piston kali S. Ini volume yang di-sweep atau disapu oleh gerakan piston. Ini merupakan sebuah silinder. Jadi kita bisa hitung sebagai luas penampangnya, yaitu penampang lingkarannya ini sama dengan diameter piston dikalikan dengan langkahnya. Oke. Nah, dengan demikian volume dari gas yang mengalir, gitu ya, atau perpindahan toraknya ini dapat kita hitung sebagai Q TH atau PD, piston displacement. Ini adalah volume langkah kali putaran kompresor dalam RPM. Sehingga nanti kita peroleh volumenya dalam meter kubik per menit. Okay. Jadi untuk kompresor single acting atau langkah tunggal, maka displacement perpindahan toraknya itu adalah volume langkah dikalikan dengan N atau putaran. Nah, kompresor torak ada juga yang bekerja secara double acting, artinya ruang di
depan silinder maupun ruang di depan torak maupun di belakang torak itu juga digunakan untuk melakukan kerja. Kalau tadi hanyalah ruangan di depan torak saja yang digunakan untuk melakukan kerja, di double acting ruangan di belakang torak juga digunakan untuk melakukan kerja, menghisap dan menekan gas. Namun demikian, karena ada batang torak, bagaimanapun juga volume langkah yang ada di belakang torak ini lebih kecil dibandingkan dengan volume langkah ruangan yang ada di atau kerja yang dilakukan di depan torak. Nah, kalau kita lihat untuk double acting, maka ada dua volume, yaitu volume di depan dan di belakang. Volume di depan sama seperti tadi, I/4 D kuadrat kali langkahnya dikalikan dengan N. Sementara volume di belakang toraknya adalah I/4 D kuadrat dikurangi D kecil kuadrat. Jadi ini volumenya sama dengan volume yang di depan sebenarnya, dikalikan dengan langkahnya juga sama, tapi dikurangi dengan volume yang ditempati oleh batang toraknya. Dengan demikian kita peroleh persamaan akhirnya seperti ini, Pi/4 kali 2D kuadrat dikurangi D kecil kuadrat kali S kali N. Satuannya adalah meter kubik per menit. Nah, kecepatan rata-rata dari pergerakan piston itu kita nyatakan dalam PS sama dengan 2 kali S kali N. Lalu kemudian rasio tekanan pada satu tingkat, oke, ini kita nyatakan sebagai RP satu tingkat sama dengan RP keseluruhan atau rasio tekanan keseluruhan pangkat 1/M, di mana M kecil ini adalah jumlah dari tingkat kompresor. Oke. Nah, mengapa formulanya sederhana seperti ini? Karena biasanya pada kompresor torak itu setiap tingkatnya didesain identik, artinya volume dari silindernya sama dan panjang langkahnya pun juga sama. Jika panjang langkahnya berbeda, maka ini akan menyulitkan desain crankshaft dan seterusnya. Oke, sehingga secara praktikal ini masing-masing tingkat pada kompresor torak ini didesain identik. Nah, jadi kita bisa definisikan efisiensi volumetrik, yaitu debit aliran gas yang dihasilkan dibagi QS dibagi dengan QTH atau perpindahan toraknya. Oke. Nah, atau kita juga bisa tulis efisiensi volumetriknya sebagai 1 dikurangi epsilon kali dalam kurung tekanan discharge dibagi tekanan suction pangkat 1/N dikurangi 1. Di mana epsilon ini volume rasio volume sisa, yaitu clearance volumenya dibagi dengan volume langkah. Oke. Nah, N ini adalah koefisien politropik dari proses kompresi yang terjadi pada kompresor tersebut. Nah, kerja isentropiknya mirip juga formulanya seperti ini, gitu ya. Nah, karena biasanya karena tadi tingkat yang identik tadi, maka kerja isentropik untuk keseluruhan kompresor itu sama dengan jumlah tingkat kali kerja isentropik pada satu tingkat. Oke? Nah, kerja isentropik pada satu tingkat dapat kita nyatakan sama dengan formula yang kita pelajari pada video sebelumnya tentang termodinamika proses kompresi atau termodinamika mesin fluida kompresibel. Namun demikian, karena tingkat yang identik tadi, maka rasio tekanan per tingkat dapat kita nyatakan sebagai rasio tekanan keseluruhan pangkat 1/M. M di mana M adalah jumlah tingkat. Sehingga kerja isentropik totalnya itu dapat kita nyatakan menggunakan persamaan semacam ini. Di mana pada eksponen rasio tekanannya ada suku yang baru yaitu 1/M,
Dan di sini ini ada juga suku yang baru yaitu M di sini tambahan karena ini menunjukkan kerja isentropik pada satu tingkat kali dengan jumlah tingkat yang ada. Nah, ini adalah kurva kinerja dari kompresor torak. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah efisiensi volumetrik sumbu Y-nya, sedangkan sumbu X-nya adalah rasio tekanan, dan di sini masing-masing garis ini mewakili satu nilai clearance rasio yang berbeda. Nah, kalau kita lihat, jika clearance rasio ini diperkecil, ya dari 0,14 di sini naik 0,1, 0,08, 0,5. Maka kalau kita lihat untuk rasio tekanan yang sama, efisiensi volumetriknya akan semakin naik. Namun demikian, secara praktikal tidak mungkin menjadikan clearance rasio ini 0. Karena apabila clearance rasio ini kita jadikan 0, maka piston akan berbenturan dengan silinder head. Dan ini akan merusak kompresor. Jadi clearance rasio ini akan berusaha dibuat sekecil mungkin selama itu praktikal gitu ya, untuk menaikkan efisiensi volumetrik. Tapi tidak mungkin kita nolkan. Nah, kalau kita ini adalah kurva kinerja pula. Kalau dilihat di sini ini adalah efisiensi, ini daya poros gitu ya. Lalu ini adalah volume udara yang laju aliran volumetrik yang dihasilkan. Nah, kalau kita lihat di sini efisiensi volumetriknya turun dengan kenaikan tekanan keluar, oke. Lalu volume gas atau volume udara yang dihasilkan juga turun dengan kenaikan tekanan keluar untuk satu putaran. Nah, kalau kita lihat ini efisiensi adiabatiknya itu atau efisiensi isentropiknya naik, gitu ya, dan daya poros yang dibutuhkan juga naik. Lalu kemudian di sini nanti akan mencapai titik puncak dan selanjutnya akan turun lagi sebenarnya. Selesai? Sampai jumpa di video selanjutnya.